ini menciptakan air, di situ mengandung unsur bahwa inilah sumber segala kehidupan. Di samping di situ ada tanah, udara dan sebagainya, tapi air ini peran yang punya lebih. Ketika itu Allah ciptakan kemudian yang namanya tanaman yang dimulai dari lumut. Artinya bahwa tanaman ini sangat bergantung dari air, betul kan? Nah, yang kedua baru Allah ciptakan hewan. Artinya hewan bergantung sama tanaman dan air. Baru kemudian Allah hadirkan manusia di bumi ini yang dengan segala kesempurnaannya, dengan akal pikirnya. Harapannya bahwa makhluk terakhir di bumi ini yang diberi akal pikiran ini agar mampu menjaga keseimbangan semesta ini. Ini yang harus adik-adik tanamkan. Bagaimana kita harus menjadi khalifatul fil ardh yang mampu menjaga keseimbangan semesta ini. Karena ketika semesta ini terjaga dengan baik, bukan hanya untuk hewan tanaman, tapi terkhusus manusia ini. Manusia itu makan hewan, makan tumbuhan, bener nggak? Kalau kemudian hewan itu makan manusia, karena itu ada masalah di kita mesti ganggu. Kalau nggak ganggu nggak mungkin. Contoh di rumah-rumah mereka banyak dihabiskan untuk kita. Sekarang hutan-hutan itu saya tanya, yang rusak hutan itu siapa? Bukan orang hutan kan? Nah, artinya mereka terganggu karena tempat mereka diusir oleh kita, digeser oleh kita, makanan mereka, mata rantai makanan mereka rusak. Ini peran kita untuk menjaga itu. Karena kalau itu nanti rusak terlalu lama, yang masalah adalah kita, bukan yang lain. Allah sampaikan, dan aku turunkan air yang sangat bersih dari langit. Sangat bersih. Yang namanya air hujan itu dari langit itu sudah sangat bersih. Artinya yang membuat kotor adalah media yang dilewati. Bener kan? Dan wadahnya. Nah, kalau media yang dilewati dan wadahnya ini bersih, artinya higienisnya air hujan terjaga dengan baik. Betul. Nah, sini sekarang kita saatnya belajar bagaimana kondisi lingkungan di sekolah bina insan ini. Ini yang harus kita perhatikan. Mungkin bunda-bunda dan adik-adik ini khawatir, oh di tempat kami ada tikus loh, bener nggak? Ada kucing juga suka jalan-jalan, malah burung itu nangkring juga, bener kan? Padahal itu nggak apa-apa. Nah, ada caranya. Bagaimana kita menampung air hujan yang sudah bersih, yang tetap terjaga higienisnya. Caranya gimana? Kalau di Kalteng ada kemarau panjang nggak, Bu? Ada, Bu. Sekolah kami pernah kebakaran. Oh, kebakaran lahan. Oh, Mbak, jadi mau merembet tempat jenengan ya. Sampai berapa bulan biasanya kemarau itu? 6, 7? Oh ya, artinya begini, ada treatment memang setelah kemarau panjang. Ketika ada air hujan pertama, sekalipun lebat lewatkan, tentu polutan atap kita sangat-sangat peka. Pertama. Kedua, nah saya kan ngambilnya langsung dari langit. Oke, tapi polutan udara kita juga sudah sangat peka. Bina insan lewatin motor nggak? Lewatin mobil nggak? Loh, malah dekat pabrik itu. Maka pentingnya nanti begitu kemarau panjang, hujan pertama sekalipun itu deras, lewatkan saja. Agar apa? Melarutkan polutan dulu. Makanya kalau habis kemarau panjang ada hujan, habis hujan udaranya kita kalau nakas seger enggak? Seger, artinya bahwa air hujan ini melarutkan polutan baik udara maupun atap. Kemudian kalau sudah berkali-kali hujan, nanti tetap hujan pertama lewatkan 10 menit setidaknya, 5-10 menit kalau sudah sering hujan. 5 menit bolehlah kalau sudah terlalu sering hujan. Kenapa? Siapa tahu di saat tidak hujan begini, di saat tidak hujan begini, itu ada tikus nongkrong, lihat kalian belajar karena lagi olahraga, bisa kan? Kucingnya juga tertarik nginceng makan siang kalian. Nah, ini biar nanti 5 menit larut dulu baru ditampung. Allah dan aku turunkan air hujan sebagai sumber-sumber air di bumi. Artinya bahwa air di bumi ini semuanya sumbernya air hujan. Sedangkan kalau sudah jatuh di bumi ini kualitasnya ya sesuai lingkungan kita. Kalau
kalau lingkungan kita terjaga dengan baik, insya Allah baik. Mohon izin, kalau udah musim hujan gini curah hujannya tinggi nggak Bu? Karena rata-rata Kalimantan curah hujannya dengan Jawa itu setipe sama-sama tinggi. Kalau nggak salah sekitar 2,1-an per tahunnya, artinya sangat tinggi curah hujannya. Nanti tinggal hitungkan luasan atapnya berapa, kemudian pemanfaatnya berapa, curah hujan di situ berapa, sehingga nanti kita ketemukan berapa sih jumlah yang harus kita panen, berapa kubik, kemudian kita harus bikin seperti apa. Karena harapan kami nanti buka keran di kolah-kolah itu siap minum hanya dari air hujan. Berarti memang rasanya menjadi beda. Perintahnya minum air yang basah, dia udah minum air yang asam. Rasanya katanya kecut. Tapi tadi sudah sarapan ya? Udah. Kalau udah sarapan aman, nggak apa-apa. Karena minum air yang merah itu harus sarapan dulu, nggak boleh langsung. Gimana rasanya? Bukan segernya. Oh, rasanya saya ini. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ahmadani, bisa dipanggil Aisyah. Ya, gimana Aisyah pengalamanmu minum air hujan? Apakah kamu pertama kali minum air hujan ini? Atau yang keberapa? Atau berulang kali? Pertama kali. Oh ya, gimana rasanya? Enak. Beda gitu rasanya. Kalau air biasa tuh, ini kan enggak. Kalau air biasa tuh dingin, dikasih es. Artinya dinginnya karena kulkas, karena ini ya oke. Tapi kalau air hujan tuh di sini tuh sampai dingin. Enak. Enak. Oke. Artinya nggak masalah kan lidahmu ketika minum ini? Enggak. Berarti ketika besok pulang sampai di Kalimantan Tengah minum air hujan nggak masalah kan? Enggak. Nah ini penting pun, kenapa harus disampaikan, jangan-jangan sampai sana wah aku nggak mau minum air ini nih gitu. Lanjut nih, siapa namanya? Kenalkan, nama saya Syifa Salsabila, biasanya dipanggil Caca. Kenapa nggak Syifa? Susah amat namamu apa, dipanggil apa? Pengalamanmu apa nak? Apakah kamu udah berulang kali minum atau pertama kali? Ceritakan, oke? Apa yang kamu rasakan? Kayak adem gitu, enak. Apalagi seadem apa ini? Kayak beda gitu sama yang biasanya diminum gitu loh. Oh gitu ya. Kayaknya marem gitu ya. Berarti nih besok kalau sampai rumah bilang ke mama papa ya, aku minum air hujan-hujanan enggak apa-apa, kita bisa nabung juga loh mak gitu. Karena nanti akan ada tugas masing-masing pun, tolong nanti dikawal. Jadi nanti kalau mereka sudah sampai di Kalimantan Tengah, mereka semua punya tugas. Sekalipun ada perpulangan kah? Ada. Nah pulang kalau syukur dari sini ada perpulangan. Ada 3 hari nanti Bu. Nah nanti dari perpulangan ini silakan mereka untuk menampung air hujan Bu. Meza, gimana Meza? Adem. Adem, terus apa lagi? Karena artinya asing nggak minum ini? Asing. Asing tapi bisa bersahabat, kira-kira begitu ya? Iya. Artinya ketika nanti minum ini berkelanjutan nggak masalah kan? Oke, ini kita sudah bersepakat, oke Bu. Lanjut sekarang. Nama saya Des Aulia. Jus? Dias Aulia, panggilannya siapa ini? Aulia. Gimana apa yang kamu rasakan? Beda sama yang di sana. Bedanya tuh gimana? Mana bunda model kamu nggak bawa sampel di sana gitu. Bunda ini nggak ngerti kamu tuh bedanya apa. Kalau air dari sana tuh kita cuma minum, tapi nggak segar gitu. Jadi bikin misalkan minum. Kalau yang itu baru minum tuh udah langsung segar gitu. Oke, Mbak Aulia ini bilang bahwa kalau di sana itu bisa cepat sembuh. Artinya apa? Bahwa air yang Anda minum di sana itu tidak mudah terserap sel, sehingga dia hanya minum sedikit. Coba kira-kira apakah yang di sana habis 3 gelas kali? Enggak, karena enggak terserap. Oke, lanjut setelah Mbak Aulia. Kenalkan, nama saya Siti Khadijah, dipanggilnya Sika. Apa yang kamu rasakan minum ini? Apakah kamu baru sekali ini atau gimana? Yuk. Iya, baru sekali ini. Airnya enak, saya juga lagi haus. Berapa gelas kamu minum? Tambah lagi. Tambah lagi boleh kalau kamu haus. Kalau ini baru yang aku haus baru 1. Kayaknya yang tadi nggak pada haus ya. Oke, lanjut. Kenalkan, nama saya Zaina Aulia Nisa. Lanjut gimana?
Kalau disamakan sama air yang di sana, kalau yang di sana kan banyak campurannya. Jadi kayak Maksudnya banyak campurannya ada apa? campuran. Kalau di sini kan air asli bening gitu kan. Kalau di sana putih lagi. di sana bening tapi banyak kayak ada rasa manis-manisnya, sepet-sepetnya gitu. Sepet banget ya. Paling kamu lagi marah sama temanmu jadi pasti itu rasanya sepet. Enggak. Kalau di sini seger terus kayak berasa bersihnya tuh sampai tenggorokan. Maksudnya kayak bersihnya kerasa banget. Oh, artinya ketika lewat tenggorokan itu terasa soft Iya. gitu lembut. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isma Habibah, dipanggil Isma. Gimana Isma? Apa pengalamanmu? Rasa airnya enak, Ada yang membuat terkesan nggak dirimu tentang air ini? ada tapi nggak bisa dijelaskan. Oh, nggak bisa dijelaskan. Jadi begini ada ya air begini gitu maksudnya gitu. Lanjut, siapa Mbak namanya? Saya Naura Rafita Kawata, dipanggilnya Naura. Oh, nah ini bagus gak apa-apa Naura. Lanjut. Rasa airnya tuh enak, terus bersih juga tuh kerasa. Setidaknya tidak asing ya. Jadi kalau besok minum air ini di Kalimantan ketika balik nggak masalah kan? Nih. Oke, lanjut sekarang siapa ini? Perkenalkan, nama saya Naifatul Asila, biasa dipanggil Naifa. Gimana Mbak Naifa? Lebih bersih, lebih segar, sama dingin. Oke. Lanjut saja. Berarti sama. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Mutia Sadat, biasa dipanggil Mutia. Yang dirasakan. Rasanya lebih segar aja dan lebih bersih juga. Kalau di sana tuh Kayaknya di tenggorokan ada yang nyangkut gitu ya. pasti ada kadang keselip kotoran-kotorannya gitu. Emang terasa? Kalau di sana tuh kadang di baknya mungkin kurang bersih atau apa. Di tempat minumnya, tanamannya. Oke. Berarti ini kalian harus maintenance atau perawatannya harus terjaga dengan baik. Sekarang sebelahnya Mbak siapa sebelahnya Mbak Mutia? Perkenalkan, nama saya Bladia Adelia Vega, biasa dipanggil Adel. Gimana Mbak? Mbak Adel? Kan saya sebenarnya kurang suka sama air putih, tapi kalau misalnya untuk air putih yang ini seger, nggak seenak air putih yang di rumah atau di botol. Berarti besok harus dirubah perilakunya loh kalau sudah minum air hujan, karena nanti akan disampaikan oleh Bunda bagaimana sih kalau kita ini kekurangan air, kemudian pengaruhnya di tubuh itu seperti apa. Ini bagian dari meyakinkan bahwa ketika kalian nanti pulang di Kalimantan, kalian bisa menyampaikan kepada teman-teman kalian yang lain, kepada keluarga, saudara-saudara kalian, pengalaman-pengalaman ini, karena harapannya jangan sampai permasalahan air yang selama ini menjadi permasalahan yang sangat krusial di kalian tidak ada solusi yang mudah didapatkan. Gitu ya Mbak Ada. Sekarang sebelahnya siapa nih? Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Cahaya Ramadhani, biasa dipanggil Salsa. Oke, gimana Mbak Salsa? Salsa? Karena enak. Terus nggak ada rasa nano-nano. Daripada air yang lain. Lebih enak daripada air yang lain. Oke, sekarang sebelahnya Mbak Sika, Mbak Sasa. Perkenalkan, nama saya Mas Ayu Chelsea, dipanggil Chelsea. Oke, Mbak Chelsea. Chelsea apa Chelsea? Chelsea. Apa senang bola kamu? Oke, lanjut. Airnya seger, enak, lebih enak daripada air di rumah sama di rumah. Jadi ketika nanti sampai di sana, sama-sama persepsi yang sama, ya kan, misi visi yang sama, sehingga nanti menjadi satu kesatuan yang ini menjadi kelompok besar yang mampu menjadi apa? Kelompok-kelompok syiar untuk menyampaikan ini. Monggo Bunda. Perkenalkan, nama saya Bu Eti. Kebetulan untuk backpacker ini saya pendamping ya bagi anak-anak pondok pesantren Bina Ihsan. Jadi luar biasa Bu, setelah minum itu saya teringat dulu waktu kan suka ini ya, saya orang Jawa Wonogiri Bu, jadi kelahiran di Jawa juga, sekolahnya di Jawa juga. Kebetulan ke Kalimantan karena menikah gitu, jadi
dulu tuh suka ini orang tua saya ada kendi gitu Bu. Oke. Dan saya teringat ini rasanya manis gitu. Gitu. Saya tadi minum 3 gelas. Anget gitu. Jadi saya dari anget gitu. Lainnya pengalamannya dingin, kalau ibu malah hangat. Itulah hebatnya air. Enggak, saya nanti lanjutkan Bu. Maksudnya anget tuh bukan anget karena apa ya, karena sakit, jadi enak gitu berarti. Lebih nyaman gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu ya, Allah takdirkan hari ini dipertemukan saya bisa datang ke sini gitu ya, untuk bagaimana belajar untuk pemanfaatan air hujan, dan insya Allah nanti kan kita juga sama anak-anak sama ibu juga nanti insya Allah diterapkan di pondok kami, karena memang pondok kami mengalami itu tadi kesulitan masalah air. Amin, insya Allah. Terima kasih banget atas sambutannya yang luar biasa. Belum Bu, ini tadi itu akibat kita selenco ini Bu ceritanya. Nggak apa-apa. Ini belum kelar karena kita hanya minta dulu seperti apa pengalamannya. Kita belum melakukan uji dan sebagainya. Monggo silakan Bu Un. Yang saya rasakan memang lebih panas ya Bu ya, lebih dingin, cuman kan bedanya dinginnya es sama dinginnya ini beda. Yang saya rasakan kalau es itu kan apa ya, Lebih ekstrim mungkin iya, gitu. dinginnya lebih ekstrim. Kalau Iya. ini Jadi kayaknya kalau minum yang lain itu haus kita nggak hilang-hilang nih. Gitu. kadang ada yang tertentu gitu Bu, minum air cuman kok rasanya kok masih haus terus ya, seperti itu. Tapi ini kayaknya ini nyas banget airnya yang dirasa. Terus tadi itu memang kita kurang apa ya, kita kurang tidur ya mangan ya. Tapi ini sekarang udah gitu nyesnya ini agak melek ini kayaknya, apa karena memang kandungan oksigen atau apa kita kurang tahu. Kan memang ada beberapa jenis air minum yang kemasan sekarang, ada yang heksagonal, yang begini kan Bu. Ini kayaknya nggak usah pakai yang sistem seperti itu, pengolahan seperti itu sepertinya sudah mencukupi dengan ini, bikin fresh lah ibaratnya seperti itu. Jadi kalsium, kemudian mineral-mineral yang lain itu memang harus didapatkan dari makanan. Karena nanti zat yang terkandung di dalam air itu berupa yang padatan yang tidak mudah terserap. Karena bentuknya padatan, beda dengan kalsium yang ada di makanan, mineral-mineral lain yang ada di makanan, itulah yang mudah terserap oleh sel tubuh kita. Jadi berbeda cara berpikir dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi air ini untuk menunjang kesehatan kita justru dibutuhkan air-air yang murni. Karena dengan air murni ini, maka nanti serapan seluruh nutrisi yang didapatkan kalsium dari makanan, mineral-mineral dari makanan ini akan mudah terserap oleh sel tubuh kita dan dihantarkan langsung ke dalam sel tubuh kita untuk proses regenerasi sel itu di situ. Jadi justru air murni inilah yang dibutuhkan. Kemudian kaitannya apa? Ketika kita bicara tentang virus dan sebagainya, yang dibutuhkan adalah daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh ini pertama akan didapatkan dari kita berpikir positif. Kemudian yang kedua, nutrisi yang sehat. Ingat, nutrisi yang sehat. Karena nutrisi sehat tidak harus mahal. Kemudian yang ketiga adalah air yang cukup dan kualitasnya baik. Karena nanti kalau kualitasnya tidak baik, airnya cukup, dia tidak akan optimal. Tadi saya sampaikan air salah satunya menjadi alat transportasi bagi nutrisi. Yang keempat apa? Pola istirahat yang tepat. Bukan pola istirahat yang lama, tapi pola istirahat yang tepat. Pola istirahat yang tepat itu seperti apa? Seperti cara istirahatnya Rasulullah. Segera mungkin tidur, sepertiga malam kita bangun. Karena ternyata sesegera kita tidur itu adalah cara tubuh kita memainten tubuh kita itu. Jadi itu cara-cara alami. Jadi Rasulullah ajarkan cara-cara itu memang luar biasa. Termasuk ketika bagaimana kita dalam makan ini, ya makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Karena sepertiga untuk napas, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Kira-kira begitu. Yuk kita melakukan uji sederhana yang nanti bisa kita lihat. Yang kita uji ini adalah tadi yang kaitannya kalau disampaikan, kalau air hujan itu kurang kalsium. Padahal kita memang justru butuh air yang murni, yang
benar-benar tidak ada zat padatan yang terlarut di dalamnya itu. Maka sekali lagi kalau kekurangan kalsium didapatkan dari makanan.